Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Ayana Andini dari PPM 1 135 Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait proposal saya dengan judul metode pembelajaran berdiferensiasi terhadap kemampuan pemecahan masalah mahasiswa SMK Surya Lubis. Kita masuk pada bagian bab 1, yaitu latar belakang masalah. Tentu penelitian ini terjadi karena adanya masalah yang tersusun dalam latar belakang masalah yang saya sebutkan, yaitu pemahaman siswa terhadap pemecahan masalah mereka yang tidak merata atau tidak sama. Yang kedua yaitu beragamnya model belajar yang dimiliki siswa. Yang keempat yaitu kemampuan guru dalam melakukan pembelajaran yang sesuai dengan ragam macam model belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu pengaruh penerapan pelajaran berdiferensiasi. Adapun rumusan masalah pada penelitian saya yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerapan metode pembelajaran berdiferensiasi terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa SMK Surya. Tujuan penelitian itu untuk mengetahui metode diferensiasi terhadap pemecahan masalah siswa SMK Surya. Adapun manfaat ini yang pertama secara teoritis yaitu memberikan informasi ilmiah yang dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai referensi ataupun bahan perbandingan bagi peneliti atau guru dalam menganalisis pengaruh penerapan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan tingkat siswa. Yang kedua itu secara praktis. Untuk secara praktis, yang pertama bagi guru, penelitian ini memberikan gambaran pada guru terkait efektivitas penerapan pembelajaran diferensiasi dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Yang kedua yaitu bagi siswa, penelitian ini membantu siswa memperoleh metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu mereka, sehingga meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu bagi sekolah, penelitian ini menjadi dasar bagi pihak sekolah dalam merancang kebijakan pendidikan, terutama dalam hal strategi pembelajaran yang akomodasi kebutuhan belajar siswa yang terakhir yaitu bagi kurikulum, memberikan masukan dalam fleksibel dan responsif terhadap perbedaan siswa, khususnya dalam pembelajaran. Kita masuk ke slide berikutnya yaitu bagian bab 2, di mana pada bagian bab 2 ini terdapat berbagai macam landasan teori. Ada beberapa, namun yang saya bahas pada presentasi kali ini sebagian saja. Untuk contohnya, landasan teori tersedia pada pasal yang sudah saya selesai. Yang pertama yaitu tentang pengertian kemampuan pemecahan masalah matematika. Kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan keterampilan yang sangat penting bagi siswa karena menjadi landasan utama dalam pembelajaran matematika. Dan ini tidak hanya membantu siswa dalam memahami konsep matematika secara mudah, tapi juga untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupannya. Selain itu, kemampuan pemecahan masalah juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan sistematis, sehingga mereka dapat menghadapi berbagai tantangan kompleks dan tidak selalu memiliki jawaban langsung. Dengan demikian, pemecahan masalah bukan hanya tentang konsep, tetapi juga tentang bagaimana siswa memutuskan dan menemukan solusi melalui proses berpikir kritis. Dan yang kedua yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah strategi cara untuk melaksanakan rencana pelajaran guna mencapai tujuan.
Metode ini dirancang dan diterapkan kepada peserta didik untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik, menghasilkan yang cerdas, aktif, terampil, dan beraktif sebagai salah satu komponen penting dalam cara. Metode ini memainkan peran kunci dalam keberhasilan mencapai. Yang selanjutnya itu pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu proses yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik, pertimbangkan berbagai seperti karakteristik, kemampuan, minat, gaya belajar, dan kekuatan masing-masing siswa. Pendekatan ini mencakup penyesuaian terhadap lingkungan belajar dan praktik pengajaran, sehingga dapat menciptakan pengalaman belajar yang berbeda dan tepat untuk setiap individu. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mendukung keberhasilan siswa dalam memahami materi pembelajaran dan mencapai hasil pembelajaran yang di slide berikutnya yaitu perbandingan penerapan metode pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana kelas eksperimen diterapkan metode pembelajaran berdiferensiasi, sedangkan pada kelas kontrol diterapkan metode pembelajaran ekspositor. Ada berbagai aspek. Yang pertama yaitu aspek pendekatan pembelajaran. Ada metode pembelajaran berdiferensiasi, pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa dengan memberikan variasi strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Sedangkan pada metode pembelajaran ekspositori, pendekatan pembelajaran berpusat pada guru dan penyampaian materi secara langsung dan terstruktur kepada seluruh siswa. Aspek yang kedua yaitu fokus utama. Pada pembelajaran berdiferensiasi, fokus utamanya memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan, gaya belajar, dan kesiapan mereka masing-masing. Sedangkan pada metode pembelajaran ekspositori, fokus utamanya menekankan pada efisiensi penyampaian materi agar siswa memahami isi pelajaran dengan cepat dan sistematis. Pada aspek yang ketiga yaitu peran guru. Pada metode pembelajaran berdiferensiasi, peran guru sebagai fasilitator yang memberikan variasi aktivitas belajar untuk kebutuhan individu siswa. Sedangkan pada pembelajaran ekspositori, peran guru yaitu sebagai sumber utama informasi yang menyampaikan materi secara verbal kepada siswa. Aspek yang keempat yaitu keterlibatan siswa. Pada metode pembelajaran berdiferensiasi, keterlibatan siswa tergolong dalam kategori tinggi karena siswa dilibatkan secara aktif melalui pendekatan yang relevan dengan preferensi dan potensi mereka. Sedangkan pada pembelajaran ekspositori, keterlibatan siswa tergolong rendah karena siswa cenderung menjadi pendengar dan pengamat selama proses pembelajaran berlangsung. Pada aspek yang terakhir yaitu tujuan utama. Tujuan optimalkan potensi siswa dengan mempertimbangkan perbedaan individu dalam proses pembelajaran. Sedangkan pada metode pembelajaran ekspositori, tujuan utamanya hanya mencapai pemahaman materi yang seragam dan cepat di antara siswa dalam waktu singkat. Selanjutnya itu penelitian yang relevan. Ada proposal saya mengambil 4 penelitian yang relevan, caranya dari Agus Dianita dan Kurniawati dalam judul Pengkajian Pembelajaran Berdiferensiasi pada Kurikulum terhadap kemampuan pecahan masalah siswa kelas 4 SD Negeri 21. Yang kedua yaitu dari Sutrisno dan Subandija tahun 2023 dalam judul Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi untuk Meningkatkan Kemampuan Pecahan Masalah Matematika Siswa SMK.
yaitu dari Sadat dan Harisudin di tahun 2003 juga dalam judul penerapan pembelajaran berbasis dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan cara salah siswa dan akhir yaitu sama strategi 2020 dalam judul efektivitas pembelajaran berbasis terhadap kemampuan pecahan masalah siswa. Slide berikut ada bab yaitu metodologi. Yang pertama itu waktu dan tempat. Waktu penelitian dimulai dari Januari sampai Februari 2020. Dengan tempat penelitian itu SMK Swadaya Group School, Jalan Pantai, Sawit Cakra. Sedangkan metode penelitiannya yaitu fase eksperimen dan sampel yang diambil ada seluruh kelas 10 di SMK Swadaya Global School yang dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas 10A dan kelas 10. Nah, 10A menjadi kelas eksperimen dan total siswa dan kelas 10B sebagai kelas kontrol dengan jumlah 37 siswa. Teknik sampingnya yaitu simple random sampling. Adapun sumber data, ada metode pembelajaran sesi, diambil dari studi perpustakaan seperti jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Sedangkan kemampuan pemecahan masalah matematika ini datanya diambil dari peserta didik yang didapati dari proses eksperimen itu. Adapun teknik analisa datanya yang pertama yaitu data deskriptif. Dan nantinya data pada proses eksperimen akan dianalisa dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, rata-rata, median, modus, varians, kemudian nanti ada standarisasi, dan nanti disajikan juga dalam sebuah grafik. Yaitu ada uji persyaratan analisa data, mana nanti di mana nanti di dalamnya terdapat uji lemas dan uji. Sekian presentasi terkait salah saya. Saya ucapkan terima kasih.